10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil, penyuluh pertanian BPP Kecamatan Batu Licin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi mengenai kebijakan pupuk bersubsidi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani mengenai perubahan Permentan 41 tahun 2021 ke Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang kebijakan pupuk bersubsidi. Di mana informasi ini perlu kita sampaikan karena terdapat beberapa perubahan yang terjadi yang akan berdampak pada kegiatan pada sektor pertanian. Apalagi pupuk merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi. Perubahan Permentan ini mengakibatkan penurunan jumlah pupuk bersubsidi yang akan diberikan dan mengurangi jenis tanaman yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan penjelasan berikut ini. Kebijakan pupuk bersubsidi. Latar belakang. Adapun latar belakang dari permasalahan ini, yang pertama adalah adanya isu global saat ini, yaitu pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina, di mana dua negara ini adalah produsen bahan baku P dan K. Kemudian yang kedua, kenaikan harga pangan dan energi, yaitu gangguan logistik pasca pandemi, kemudian sanksi ekonomi Rusia dan Belarusia, dan perubahan iklim. Kemudian yang ketiga, kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya, yaitu gas alam bahan baku urea harganya naik, kemudian pembatasan ekspor P dan K dari Cina, dan yang terakhir adalah terganggunya suplai bahan baku dari Rusia dan Ukraina. Kemudian dampak isu global terhadap harga pupuk, yaitu harga gas alam naik 90,96% dalam setahun terakhir dan harga urea naik 52,59% dalam setahun terakhir. Kemudian, pupuk bersubsidi adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dengan menetapkan harga eceran tertinggi yang terjangkau oleh petani. Kemudian adapun rekomendasi perbaikan kebijakan pupuk bersubsidi, yang pertama yaitu dari tim panja pupuk. Yang pertama adalah membatasi jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Kemudian yang kedua membatasi jenis pupuk. Kemudian yang ketiga menyesuaikan batas luas penguasaan lahan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Kemudian yang keempat memperbaiki tata kelola dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dan kemudian yang kelima adalah mengakulasikan pupuk bersubsidi berdasarkan data spasial. Kemudian berdasarkan Ombudsman, yang pertama yaitu perbaikan dalam pemilihan kriteria petani, kemudian adalah perbaikan akurasi pendataan petani, kemudian yang ketiga peningkatan akses transparansi penunjukan penyalur, kemudian yang keempat adalah peningkatan efektivitas penyaluran, kemudian yang kelima adalah peningkatan fungsi pengawasan pupuk bersubsidi. Kemudian kriteria petani penerima pupuk bersubsidi. Menurut Permentan nomor 41 tahun 2021, yang pertama adalah melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan luas lahan maksimal 2 hektar. Kemudian yang kedua tergabung dalam kelompok tani. Kemudian yang ketiga adalah terdaftar dalam sistem ARDKK terintegrasi simultan. Kemudian dalam perubahan menjadi Permentan nomor 10 tahun 2022, yang pertama yaitu melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan dengan 3 komoditas, yaitu padi, jagung, dan kedelai.
Kemudian usaha tani pada bidang hortikultura, yaitu cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian pada sektor perkebunan, yaitu hanya ada tebu, kopi, dan kakao, dengan luas lahan masing-masing maksimal 2 hektar. Yang kedua, tergabung dalam kelompok tani, dan kemudian ketiga adalah terdaftar dalam SIM Hultan. Kemudian pada pasal 11, ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan dan rincian alokasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal, di mana rekomendasi Ombudsman RI tentang petani kecil, yaitu di mana petani kecil adalah petani yang melakukan usaha tani dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 0,5 hektar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Kemudian adapun jenis pupuk bersubsidi. Dari Permentan 41 tahun 2021 ke Permentan nomor 10 tahun 2022 ada pengurangan jenis pupuk yang disubsidikan, di mana sebelumnya ada beberapa jenis pupuk seperti SP36 dan ZA dan jenis lainnya. Kemudian pada Permentan yang baru hanya ada 2 jenis pupuk yang disubsidikan, yaitu pupuk urea dan pupuk NPK Poska. Dengan pertimbangan bahwa kedua pupuk ini mengandung unsur hara makro esensial yang menjadi pembatas pertumbuhan tanaman, kemudian efisiensi pemupukan, dan penyederhanaan rantai pasok dan penyaluran. Kemudian, komoditas penerima pupuk bersubsidi. Di Permentan yang baru ini, ada pembatasan jenis komoditas yang diberikan pupuk bersubsidi. Karena pemilihan komoditas-komoditas berdasarkan kebutuhan pangan pokok dan komoditas berdampak terhadap inflasi komoditas strategis pertanian. Yaitu pada sektor perkebunan ada kopi, kakao, dan tebu. Kemudian pada sektor tanaman pangan ada padi, jagung, dan kedelai. Dan pada sektor hortikultura ada bawang putih, bawang merah, dan cabai. Kemudian adapun mekanisme penetapan alokasi pemberian pupuk bersubsidi ini, yang pertama adalah penetapan pagu anggaran subsidi di Kementerian Keuangan, kemudian penetapan alokasi per provinsi melalui Kementan, kemudian SK Gubernur, alokasi tingkat kabupaten atau kota, kemudian ada SK Bupati atau Wali Kota, yang alokasinya tingkat kecamatan per petani, kemudian masuk ke sistem SIM Hultan, atau sistem alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan data spasial. Kemudian ada dasar penyaluran pupuk bersubsidi per petani. Kemudian masuk ke kios pengecer, kemudian sampai ke petani. Kemudian ini adalah wilayah rawan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2022, di mana ada urea dan NPK. Kita berada di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan indikator warna yaitu warna kuning, di mana realisasi penyaluran pupuknya mencapai 40-70%. Mungkin itu adalah sedikit informasi mengenai kebijakan pupuk bersubsidi Permentan nomor 10 tahun 2022. Dengan adanya perubahan Permentan ini, kita diharapkan bisa mencari solusi untuk bisa memenuhi kebutuhan pupuk agar supaya tanaman kita tetap bisa memberikan produksi yang tinggi. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah meningkatkan program pengembangan pupuk organik. Selain bernilai ekonomis tinggi, pertanian organik penting untuk perbaikan ekosistem pertanian yang kini kian rusak terpapar bahan sintetik atau kimiawi seperti pestisida. Menurut Profesor Dr. Sylvia Sijam, Guru Besar Perlindungan Hama dan Penyakit Tanaman Universitas Hasanuddin Makassar, mengatakan perlunya mempromosikan pertanian organik sebagai salah satu solusi pertanian berkelanjutan. Dan menurut beliau juga, tanaman yang dikelola secara organik biasanya lebih tahan dari serangan hama dan penyakit. Adapun sumber bahan organik yang pada umumnya dapat kita manfaatkan sebagai pupuk. Pertama itu ada limbah atau sisa tanaman seperti jerami yang sedikit ditemukan, kemudian ada sekam padi, gulma, daun, sabut kelapa, dan batang tanaman. Kemudian yang kedua ada limbah dari sisa kotoran ternak seperti air seninya, kemudian kotorannya.
Kemudian ada limbah industri padat seperti serbuk gergaji kayu, ampas tebu, kelapa sawit, dan kemudian ada limbah rumah tangga yang dapat kita gunakan seperti limbah dapur. Dan masih banyak sebenarnya jenis limbah lainnya yang masih bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai kebijakan pupuk bersubsidi Permentan nomor 10 tahun 2022. Pertanian maju, mandiri, modern. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.